Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu khulafa? Apa itu ar-rasyidin? Apa itu khulafaur rasyidin? Khulafaur rasyidin adalah gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa berasal dari jamaknya kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan kata ar-rasyid yang berarti orang yang mendapat petunjuk. Khulafaur rasyidin berarti para pemimpin atau penerus yang mendapat petunjuk. Khulafaur rasyidin adalah para pemimpin umat Islam yang terpilih setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Masa Khulafaur rasyidin merupakan salah satu contoh terbaik dalam pemerintahan, di mana para khalifah tidak mementingkan urusan pribadi, namun kemaslahatan umatlah yang menjadi prioritas utama. Pemilihan khalifah dilaksanakan secara demokratis. Para khalifah juga sangat karismatik, arif, bijaksana, dan tidak mementingkan urusan dunia atau kekayaan pribadi. Khulafaur rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam, atau yang biasa disebut as-sabiqunal awwalun, sahabat Rasulullah dan juga khalifah pertama yang dibaiat oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 572 Masehi di Mekah. Berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhafah. Berdasarkan beberapa sejarawan Islam, ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Berdasarkan keadaan saat itu, di mana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak menarik minat anak-anak muda, orang miskin, kaum marginal, dan para budak. Sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal, dan juga berhasil mengajak penduduk Mekah dan kaum Quraisy lainnya untuk memeluk agama Islam. Abu Bakar berarti ayah si gadis, yaitu ayah dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Namanya yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah, artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Sumber lain menyebutkan namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Quhafah adalah kunya atau nama panggilan ayahnya. Gelar As-Siddiq yang dipercaya diberikan Nabi Muhammad SAW, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana orang-orang yang pertama masuk Islam, cobaan yang diderita Abu Bakar As-Siddiq cukup banyak. Namun, ia senantiasa tetap setia menemani Nabi dan bersama beliau menjadi satu-satunya teman hijrah ke Madinah pada 622 Masehi. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun di dalam pengembangan Islam antara lain: 1. Perbaikan sosial. 2. Perluasan dan pengembangan wilayah Islam. 3. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. 4. Sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. 5. Meningkatkan kesejahteraan umat. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar ialah usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyelewengan, seperti orang-orang murtad, nabi palsu, dan orang yang enggan membayar zakat. Adapun usaha yang ditempuh untuk perluasan dan pengembangan wilayah Islam, Abu Bakar melakukan perluasan wilayah luar Jazirah Arab. Daerah yang dituju adalah Irak dan Syria, yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Prestasi yang dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq: 1. Perbaikan sosial masyarakat, contohnya memerangi kaum murtad.
mengatasi orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, memberantas nabi-nabi palsu. Setelah Nabi wafat, mereka semakin berani. Di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi adalah 1. Aswad al-Ansi, orang yang pertama kali mengaku sebagai nabi. Yang kedua, Musailamah al-Kadzab. Pada waktu itu terjadi perang Yamamah yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran wafat. Dan yang ketiga, Saja'ah, wanita Kristen yang mengaku sebagai nabi. Keempat, Tulaiha bin Khuwailid. Dalam pertempuran ia kalah dan akhirnya masuk Islam. Prestasi Abu Bakar yang kedua yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dalam perang Yamamah, banyak sekali para sahabat penghafal Al-Quran yang wafat. Oleh karena itu, sahabat Umar mengusulkan agar dilakukan pembukuan Al-Quran karena khawatir Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar memberikan tugas kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskan ke dalam satu mushaf dan disimpan di kediaman Abu Bakar. Prestasi yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Perluasan ke wilayah Irak dan Persia dipimpin oleh Khalid bin Walid. Perluasan ke wilayah Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Perluasan wilayah Palestina dipimpin oleh Amr bin Ash. Perluasan wilayah Roma dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah. Perluasan ke wilayah Damaskus dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dan perluasan ke wilayah Yordania dipimpin oleh Surah bin Hasanah. Khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun ke-13 setelah tahun gajah. Anak dari Khattab Banu Adi, seorang yang pemberani, cerdas dan sangat dihormati suku Quraisy. Dan ibunya Hantamah binti Hisham ibnu al-Mughirah. Jadi, adiknya Abu Jahal. Dan Umar termasuk misanan Khalid ibnu al-Walid dari pihak ibu, yang berasal dari Banu Makhzum. Perekonomiannya menengah ke bawah. Sejak kecil, dia harus membantu ayahnya untuk menggembalakan unta atau kambing. Sejak kecil, dia dididik dengan baca tulis, puisi, berkuda, teknik pedang, dan tidak lupa dia juga disuruh untuk menggembala kambing. Ayahnya mendidiknya dengan keras atau tidak ada kompromi untuk suatu kesalahan. Hobinya adalah bergulat, minum khamr, bersama wanita-wanita, dan menunggang kuda. Dia sebenarnya seorang pedagang, tapi tidak bisa kaya sebab kurang bisa bergaul dengan baik. Dan setiap ke Syam, dia lebih suka berdiskusi menambah pengetahuan daripada menfokusi perdagangannya. Dia adalah orang yang sangat membenci Islam, sebab Islam telah memecah bangsanya. Bentuknya dengan menganiaya budak Islam. Ia ingin membunuh Muhammad. Namun, pada suatu hari, dia mendengarkan kebenaran ayat-ayat Allah, Quran Surat At-Toha ayat 1-8. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dialah yang pemberani dan banyak jasa dalam Islam. Terang-terangan masuk Islam dan hijrah, mengikuti perang-perang penting seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan lain-lain. Berani berbeda dengan Nabi, bahkan seringkali pendapatnya menjadi sebab turunnya ayat tentang tawanan perang, ayat tentang hijab, ayat tentang istri-istri Nabi, dan lain-lain. Proses terpilihnya Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pada saat sakit, Abu Bakar sadar bahwa potensi hidupnya tidak lama lagi, dan beliau harus segera memilih pemimpin penggantinya, karena beliau tidak ingin peristiwa Saqifah Banu Sa'idah terjadi lagi. Kemudian Abu Bakar yang sudah mengantongi calonnya, yakni Umar bin Khattab, mengajak diskusi beberapa sahabat penting saat itu. Abdurrahman bin Auf berkata, "Dialah yang mempunyai pandangan terbaik, tetapi dia terlalu keras." Utsman bin Affan pun menyeletuk, "Isi hatinya lebih baik daripada lahirnya. Tidak ada orang yang seperti dia di kalangan kita." Lalu Tulaiha ibnu Ubaidillah juga berkata, "Sudah, Anda lihat bagaimana ia menghadapi orang, padahal Anda ada di sampingnya."
Bagaimana pula kalau sudah Anda tinggalkan? Juga dengan Sa'id ibnu Zaid ibnu Amr, Usaid ibnu Hudzair, dan beberapa pemuka Muhajirun dan Ansor. Keluhan Abu Bakar, saya menyerahkan persoalan ini kepada orang yang terbaik dalam hatiku, tetapi kalian merasa kesal, karenanya menginginkan yang lain. Ya Allah, yang kuinginkan untuk mereka hanyalah yang terbaik untuk mereka. Aku khawatir mereka dilanda kekacauan, ucap Abu Bakar. Sejumlah orang mendukung pilihannya. Tampaknya para sahabat pun belum dapat sama sekali menanggalkan persepsi mereka masing-masing terhadap Umar bin Khattab, yang pada intinya mereka agak keberatan dengan sikap Umar yang terlalu keras. Kemudian Abu Bakar berwasiat agar Umar bin Khattab menjadi penggantinya. Reaksi muncul, tetapi agaknya Ansor tidak ada di belakang Umar. Quraisy lain mungkin tak berani mengajukan klaim-klaim hak mereka. Yang selanjutnya yaitu pola kepemimpinan sosial Umar bin Khattab. Pola kepemimpinan sosial Umar bin Khattab yakni pola hidup Umar yang sederhana dan sangat mengutamakan kesejahteraan umatnya, khususnya orang fakir miskin daripada keluarganya sendiri. Kasus saudara Umar yang minta bagian mal lebih banyak yang ditolak karena lebih mendahulukan Muslim yang mempunyai jasa terhadap Islam terlebih dahulu, berdasarkan masuknya dan kualitas jasanya. Kasus anaknya Umar bin Khattab yang minum khamr kemudian dihukum 2 kali lipat oleh Umar langsung kemudian sakit dan meninggal. Kasus saat paceklik Umar hidup prihatin sama seperti rakyatnya dan senantiasa mengontrol keadaan umatnya. Bahkan pada suatu malam ada seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anaknya karena tidak punya makanan. Ketika Umar tahu hal itu, maka dia langsung turun tangan menyelesaikannya saat itu juga, karena takut akan pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Kebijakan-kebijakan politik dan pengaturan pemerintahan Umar bin Khattab mengatur seluruh strategi perluasan Islam, bahkan pada beberapa hal sampai dengan strategis teknis, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, memindah orang-orang yang dolim dengan tegas, membentuk hakim di kota besar seperti Madinah, Syam, Mesir, dan Persia, membentuk lembaga keuangan dan melakukan sensus penduduk, mengendalikan seluruh sistem pemerintahan dengan ketat, menekankan keimanan tanggung jawab sosial di atas pribadi hidup sederhana, keteladanan kepada seluruh wakil-wakilnya di daerah. Umar melarang memberi zakat pada mu'alaf. Dimulai penanggalan hijriyah berdasarkan hijrahnya umat Islam sebagai upaya penguatan identitas muslim. Talak 3 sekali ucapan, pembagian harta ghanimah yang tersentral dan membentuk departemen keuangan, melakukan sensus penduduk, penghapusan nikah mut'ah, melarang pengumpulan hadis kemudian membiarkannya. Umar meninggal pada tahun 644 pada usia sekitar 52 tahun akibat luka-luka yang ditikamkan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Persia milik Mughirah ibnu Syu'bah yang tidak puas atas keputusan Umar menyangkut nasibnya. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab memilih 6 orang Dewan Syuro untuk memilih penggantinya, dan mereka dilarang memilih anaknya Umar sendiri, Abdullah bin Umar. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah. Lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah. Nama panggilannya Abu Abdullah dan gelarnya Zunnurain, yang berarti mempunyai 2 cahaya. Sebab digelari Zunnurain karena Rasulullah menikahkan 2 putrinya untuk Utsman, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum wafat, Rasulullah berkata, "Sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu." Dari pernikahannya dengan Ruqayyah lahirlah anak laki-laki, tapi tidak sampai besar anaknya meninggal ketika berumur 6 tahun pada tahun 4 Hijriah.
menikahi 8 wanita. 4 diantaranya meninggal, yaitu Fuqosyah, Ummul Banin, Ramlah, dan Nailah. Dari perkawinannya lahirlah 9 anak laki-laki: Abdullah al-Akbar, Abdullah al-Asghar, Amru, Umar, Khalid, Al-Walid, Sa'id, dan Abdul Muluk, dan 8 anak perempuan. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad SAW, serta termasuk pula golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Utsman adalah seorang yang saudagar yang kaya tetapi dermawan. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah, yaitu untuk pembangunan umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak daripada orang Arab lainnya. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6, yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, dan Tulaihah bin Ubaidillah. 3 hari setelah Umar bin Khattab wafat, bersidanglah panitia 6 ini. Abdurrahman bin Auf memulai pembicaraan dengan mengatakan, siapa di antara mereka yang bersedia mengundurkan diri? Ia lalu menyatakan dirinya mundur dari percalonan. 3 orang lainnya menyusul, tinggallah Utsman dan Ali. Abdurrahman. Maka Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Pada saat diangkat, ia telah berusia 70 tahun. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Pengumuman dilakukan setelah selesai sholat di Masjid Madinah. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu khalifah pertama kali yang melakukan perluasan Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Pada masanya, khutbah Idul Fitri dan Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Adapun di masanya, kekuatan Islam melebarkan ekspansi. Untuk pertama kalinya, Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina, dan Lebanon membangun armada itu. Prestasi yang diperoleh selama menjadi khalifah, ia menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai gubernurnya, menaklukkan Afrika Utara, dan mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di sana, menaklukkan daerah Arjan dan Persia, menaklukkan Khurasan dan Nashabur di Iran, memperluas Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjidil Haram Mekah, membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang dipakai oleh seluruh umat Islam seluruh dunia sekarang ini. Khalifah Utsman membuat 5 salinan dari Al-Quran ini dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam. Setiap hari Jumat, beliau memerdekakan seorang budak. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terputus dengan rangkaian penaklukan yang dilakukan kaum muslimin pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Ketika itu, Armenia, Afrika, dan Siprus telah dikuasai. Kaum muslimin terus memperkokoh kekuatan di Persia yang telah takluk di tangan mereka sebelumnya. Perluasan itu meliputi bagian pesisir pantai atau kelautan, karena pada saat itu kaum muslimin telah memiliki armada laut. Pada saat pemerintahan Utsman, negeri Tabaristan berhasil ditaklukkan oleh Sa'id bin Ash. Dikatakan bahwa tentara Islam dalam penaklukan ini telah menyertakan Al-Hasan dan Al-Husain, kedua putra Ali. Begitu pula Abdullah bin Al-Abbas, Amr bin Ash, dan Zubair bin Awam.
Pada masa pemerintahan Utsman pun, kaum muslimin berhasil memaksa Raja Jurjun untuk memohon berdamai dari Sa'ad bin Ash dan untuk Kinia bersedia menyerahkan upeti senilai 200.000 dirham setiap tahun kepadanya. Termasuk juga menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri yang telah masuk ke bawah kekuasaan Islam. Pendurhakaan itu ditimbulkan oleh pendukung-pendukung pemerintah yang lama atau dengan kata lain, pemerintahan sebelum daerah itu berada dalam kekuasaan Islam. Mereka hendak mengembalikan kekuasaannya. Daerah tersebut antara lain adalah Khurasan dan Iskandaria Man Umar. Menurut para ahli sejarah, mereka berpendapat bahwa zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sebagai zaman keemasan di mana tentara Islam mendapat kemenangan yang luar biasa. Satu demi satu mereka dapat menguasai banyak dari negeri-negeri yang dahulunya berada di bawah kekuasaan Romawi, Persia dan juga Turki. Secara singkat, umat Islam pada saat itu telah sampai pada puncak kekuasaan dan kekuatan di bidang kemiliteran yang tidak diraih oleh zaman-zaman sesudahnya. Khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang biasa disebut as-sabiqun al-awwalun, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga khalifah terakhir dalam kekhalifahan Khulafaur Rasyidin menurut pandangan Sunni. Namun bagi Islam Syiah, Ali adalah khalifah pertama dan juga imam pertama dari 12 imam Syiah. Ali dilahirkan di Makkah, daerah Hejaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar 600 Masehi. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib, namun Rasulullah tidak menyukainya dan memanggilnya Ali yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebarkan Islam, Ali saat itu berusia 10 tahun. Namun ia mempercayai Rasulullah dan menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Masa remajanya banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah, sehingga Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, berani dan bijak. Jika Rasulullah adalah gudang ilmu, maka Ali ibarat kunci untuk membuka gudang tersebut. Proses pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam pemilihan khalifah terdapat perbedaan pendapat antara pemilihan Abu Bakar, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketika pemilihan kedua khalifah sebelum Ali, terdapat pertentangan dari sejumlah orang. Akan tetapi, setelah khalifah ditetapkan, semua orang menerimanya dan ikut berbaiat menyatakan kesetiaannya. Namun, berbeda ketika Ali ditetapkan sebagai khalifah keempat. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Beliau diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Langkah beliau yang dilakukan waktu menjadi khalifah, yaitu menonaktifkan para gubernur yang telah diangkat oleh Utsman bin Affan pada masa itu, menarik kembali tanah yang telah dibagikan Utsman bin Affan kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara, mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana yang pernah ditetapkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Manajemen pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu dalam seleksi gubernur dan pengawalnya maka harus selektif. Sistem renumerasi atau penyempurnaan gaji pada pegawainya, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Manajemen ekonomi Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib menggunakan Baitul Mal, berbeda sekali dengan kebijakan yang pernah dilakukan Umar pendahulunya. Khalifah Ali bin Abi Thalib membagi harta Baitul Mal menggunakan asas sama rata bagi semua kalangan kaum muslimin tanpa ada perbedaan yang cukup signifikan, baik yang baru masuk Islam maupun bala tentara dan lain-lain. Khalifah Umar menggunakan pola proporsional mengenai pembagian hak yang dikeluarkan oleh Baitul Mal. Umar akan memberikan porsi yang lebih besar kepada para pemuka Islam daripada kaum muslimin pada umumnya.
faktor sosial dan ekonomi yang berpengaruh dalam masyarakat. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Tolhah, dan Aisyah, Ali bin Abi Thalib bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertarungan berlangsung di sana yang dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrase, tapi tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, atau pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusup pada barisan tentara Ali bin Abi Thalib, dan Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Ali bin Abi Thalib. Munculnya kelompok Al-Khawarij menyebabkan tentaranya semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 2 Ramadan 4 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satu seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Muljam. Kedudukan sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu selama beberapa bulan. Namun, karena Al-Hasan radhiyallahu anhu menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Hasan menyerahkan jabatan khalifahan kepada Muawiyah, dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah. Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut Islam. Pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, tahun persatuan itu dikenal dalam sejarah sebagai tahun Jamaah. Dengan demikian, berakhirlah masa yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Jadi itulah penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin. Semoga paham dan semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.